Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Ku bisa karena anugerah. Di setiap nafas hidupku menceritakan kebaikanmu. Di setiap detak jantungku membuktikan kasih setiamu. Di setiap langkah hidupku ku rasakan penyertaanmu. Di setiap karya hidupku ku saksikan keajaibanmu. Ku bisa karena anugerah, ku ada karena kau setia. Hidupku hanya tentang-Mu, kemurahan-Mu nyata di hidupku. Di setiap langkah hidupku ku rasakan penyertaan-Mu. Di setiap karya hidupku ku saksikan keajaiban-Mu. Ku bisa karena anugerah, ku ada karena
Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, terangi jalan kami, tuntun langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hagai pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Syaltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naikkanlah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Syaltiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengar suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu. Demikian, aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Syaltiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bacaan hari ini memberi penjelasan tentang peristiwa kembali dibangunnya bait suci setelah sempat terhenti. Orang Israel sempat berhenti membangun bait Allah karena tantangan dari warga sekitar dan juga dari pembesar-pembesar di tanah Israel. Mereka menunggu terus dan terus menunggu hingga teguran Tuhan melalui Hagai diberikan. Hagai mengkritik orang Israel karena mereka berjuang terus untuk membangun rumah mereka, berjuang untuk memperbaiki kerusakannya, maupun menyelesaikan pembangunan rumah mereka, tetapi mereka tidak memiliki kegigihan, semangat yang kuat untuk membangun rumah Tuhan. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, pembangunan rumah Tuhan, bait Allah, sangatlah penting bagi bangsa Israel. Sejak didirikan oleh Salomo, bait suci menjadi lambang kehadiran Tuhan dan tempat ibadah umat Israel untuk datang menghadap Tuhan.
Tempat ini adalah tempat utama di dalam kerajaan Israel. Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dulu baru menyelesaikan seluruh istananya dan juga balai pertemuan. Bahkan seluruh Yerusalem sejak berdirinya bait suci lebih cocok disebut sebagai bait suci dengan sebuah kota di sekelilingnya ketimbang disebut dengan kota dengan bait suci di dalamnya. Tidak ada rumah bahkan istana raja yang dianggap lebih penting daripada bait suci. Bait suci bukan hanya memiliki keutamaan di dalam hal rohani, tetapi juga politik. Dengan adanya bait suci, Israel akan belajar untuk menyadari bahwa kekuatan politik dan militer Israel sepenuhnya bergantung kepada belas kasih Tuhan. Dengan adanya bait suci, orang Israel akan belajar untuk menghargai bangsa mereka dan tanah mereka sebagai bangsa dan tanah yang dipilih, diberikan oleh Tuhan sendiri. Bait suci melambangkan bahwa tanah Israel adalah milik Tuhan, milik Allah, di mana Dia sendiri hadir di tengah-tengahnya. Selain menjadi simbol kehadiran Allah, bait suci juga menjadi simbol dan lambang pengharapan bahwa kerajaan Allah di seluruh bumi akan terwujud. Dengan Israel sebagai tempat pertama untuk Allah menyatakan kekuasaannya, Israel akan memperluas pengaruh dan kekuasaan kerajaannya sehingga kemuliaan Allah menjadi nyata atas seluruh bumi. Melihat betapa pentingnya bait suci, seharusnya umat Israel mengutamakan pembangunannya kembali. Tetapi yang terjadi, mereka justru menunda pembangunannya karena ancaman dari bangsa-bangsa yang hidup di sekitarnya. Mengapa mereka berhenti melaksanakan perintah Tuhan karena ancaman daripada manusia? Mengapa mereka begitu takut dan tidak mau merepotkan diri demi menjalankan kehendak Tuhan? Itulah sebabnya Nabi Hagai berkata kepada mereka bahwa Tuhan menghukum segala sifat egois mereka. Mereka tidak mau direpotkan dengan tantangan yang muncul dan konflik yang harus mereka hadapi karena pembangunan bait suci. Sebaliknya, mereka tetap rela berjuang melawan konflik yang sama dan tantangan yang sama ketika mereka membangun rumah mereka sendiri. Jadi ada keegoisan di sini yang ditegur oleh Tuhan, diperingatkan melalui Nabi Hagai. Tetapi puji Tuhan, di ayat 12 dan 13 dikatakan bahwa mereka mendengar segala firman yang disampaikan Nabi Hagai dan merespon dengan perasaan takut akan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa masih ada harapan bangsa itu akan diperbaiki oleh Tuhan. Setelah bangsa Israel merespon dengan sepantasnya, Tuhan sendiri berjanji akan menyertai Israel. Tuhan memberi peringatan dengan penuh cinta kasih untuk hal ini. Dan karena kerelaan mereka untuk taat, maka Tuhan berkenan untuk memberikan kesempatan bertobat. Tuhan memberikan kepada mereka hati yang rela untuk dibentuk oleh Tuhan. Dari bacaan kita hari ini, setidaknya kita belajar 3 hal. Yang pertama, salah satu anugerah yang besar dari Tuhan kita yaitu bahwa Dia adalah Allah yang memberikan kemampuan dan kemauan untuk taat dalam hati kita. Dia Tuhan yang selalu memberi kesempatan untuk umat bertobat dan memperbaiki laku. Tuhanlah yang menggerakkan orang-orang Israel untuk sungguh-sungguh bertobat. Walaupun setiap pilihan kekal Allah tidak boleh mengurangi derajat tanggung jawab manusia. Bagian kita manusia adalah memilih taat dan merespon peringatannya. Puji Tuhan, Israel merespon sehingga Tuhan memberkati dan menyertai mereka kembali. Yang kedua, memang ada peringatan bila kita umat Tuhan mengabaikan pembangunan bait Allah, lebih memikirkan rumah kita sendiri. Dikatakan di ayat 6, bila kita mengabaikan pembangunan bait Allah, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi
yang berlubang. Artinya berkat Tuhan tidak maksimal, Bapak Ibu. Mereka yang tidak memperhatikan pembangunan bait Allah, berkat-berkat Tuhan tidak maksimal atas kehidupannya. Untuk menekankan peringatannya ini, Tuhan bicara kembali di ayat 9 sampai ayat 11 tentang akibat-akibat bila kita tidak memperhatikan pembangunan bait Allah. Tapi puji Tuhan, Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak imam besar merespon dengan benar peringatan Tuhan. Hal ketiga dari bacaan ini yang kita dapat ambil bagian jadi berkat. Di ayat 14 dijelaskan seluruh Israel terbakar hatinya untuk menjalankan kehendak Tuhan. Mereka segera digerakkan oleh Tuhan untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Walaupun banyak bahaya dan ancaman, mereka bersemangat tetap menjalankan kehendak Tuhan untuk membangun bait Allah. Bapak Ibu, ini berbicara seseorang yang mau diperkenan Tuhan harus senantiasa memiliki hati yang menyala-nyala. Di dalamnya semangat untuk melayani Tuhan dan mentaati kehendak dan menjalankan perintahnya. Seperti murid-murid Tuhan Yesus yang dicelikkan mata batinnya, mata rohaninya, bersemangat untuk membaca firman Tuhan, untuk bersekutu, untuk bersaksi. Demikian juga umat Tuhan harus bersemangat untuk membangun bait Allah. Bait Allah tidak hanya berbicara gedung gereja secara fisik, tetapi juga gereja secara organis, persekutuan di dalamnya. Kita mesti bersemangat membangunnya. Baik gereja secara fisik, karena itu menjadi sarana kita untuk beribadah, tetapi juga organisnya, orang-orangnya, persekutuannya harus kita bangun dengan semangat yang berkobar-kobar. Inilah berita firman hari ini. Perintah Tuhan untuk setiap kita. Perhatikan pembangunan bait Allah. Maka Tuhan menyertai dan mencurahkan berkat-Nya dengan maksimal. Dan semangat untuk membangun bait Allah ini akan Tuhan terus kobarkan di hati setiap kita oleh Roh Kudus yang menyertai kita senantiasa. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman. Biarlah kebenaran firman-Mu hari ini membakar juga setiap hati, roh, dan jiwa kami untuk menyambut kehendak Tuhan. Hari ini kami diingatkan tentang pembangunan bait Allah. Bait Allah tidak hanya berbicara gedung gereja, tetapi juga orang-orang di dalamnya, yaitu persekutuan di dalamnya. Adalah bagian dan tugas setiap kami membangun persekutuan yang kuat di dalam Tuhan. Tuhan urapi setiap umat-Mu yang pagi hari ini berdoa bersama. Dengan pengurapan yang sama kami membangun komunitas GKI Sema untuk menyatakan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Demikian juga kerinduan untuk terus membuka cabang dan terus memperluas kerajaan Allah melalui GKI Sema. Tuhan, bukakan jalan dan Tuhan sertai dengan cara-Mu yang ajaib. Cukupkan bahkan limpahkan segala berkat-berkat untuk menyertai pembukaan tempat-tempat yang baru, juga pertumbuhan iman jemaat Tuhan secara kualitas dan kuantitas. Bakar kami dengan semangat yang dari Tuhan dan hikmat dan kuasa menyatakan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Berkati hamba-Mu beserta para pengurus, penatua, diaken, dan seluruh aktivis mengelola gereja GKI Sema dengan baik, juga dengan cabang-cabang yang Tuhan percayakan. Bertumbuh dalam iman percaya, berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom.